Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong. Apa betul mereka kenal sama Nabi Muhammad SAW? Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab. Berdasarkan ayat ini, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun. Ini dalil, ini bukti. Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata dia? Wallahi, kata orang ahli kitab yang masuk Islam, ada yang ditanya mereka, kami lebih kenal Muhammad daripada anak kandung kami sendiri. Dari mana kamu tahu? Minas sifati wa na'ti allati najiduhu fi kitabina. Sifat-sifatnya kami temukan dalam kitab suci kami. Datang dia akan tersungkur. Gini saja Ustadz Abdul Somad, gak usahlah nyinggung-nyinggung Alkitab. Ustadz Abdul Somad atau biasa dipanggil UAS mengaku tidak takut sama orang yang membencinya atau haters. Ia justru mendoakan mereka supaya sehat dan panjang umurnya. Menjadi penceramah ngetop memang banyak cobaan dan rintangan. Tidak jarang mendapatkan tantangan dari berbagai oknum, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Salah satunya adalah seperti tantangan dari pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim karena ceramah UAS yang mengatakan bahwa adanya nabi terakhir ini sudah tertulis dalam Alkitab. Tentu pendeta tersebut menolak keras karena mengaku sudah cross-check dalam Alkitab itu sendiri. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Gak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Ini ada surat Al-A'raf ayat 157. Allazi yajidunahu, yang mereka temukan dia maktuban, tertulis. Ini sulit, ini susah. Maktuban, katanya Nabi Muhammad itu ada maktub, tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Membenci orang itu tidak enak dan gak ada untungnya bagi kehidupan, apalagi jika membenci tersebut cuma dilandasi perbedaan suku serta agama semata. Kebencian semacam itu akan membuat hilang nilai kemanusiaan kita terhadap sesama manusia, padahal kita sendiri tersebut manusia karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan itu lumrah karena perbedaan adalah takdir yang tak dapat dihindari, baik itu perbedaan warna kulit hingga perbedaan keyakinan akan sebuah agama. Tetapi yang perlu diingat adalah meskipun kita berbeda dengan berbagai label suku hingga agama, yang membuat sama adalah kita tetap saja manusia yang harus saling menghormati antar sesama manusia sesuai dengan norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Kemunculan Ustadz Abdul Somad cukup fenomenal di tengah kemudahan akses informasi. Ceramah-ceramahnya menghiasi laman YouTube, beberapa bahkan tertengger menjadi trending topik. Ustadz Abdul Somad tampil dengan gayanya yang khas, yang memberikan penjelasan yang terperinci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat dengan tegas. Tak jarang beberapa kontennya menuai kontroversi. Seperti penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang adanya nabi terakhir ini sudah tertulis dalam Alkitab jauh sebelum Al-Quran itu ada. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi telah disebutkan jauh sebelum beliau lahir. Kitab-kitab agama terdahulu dikatakan telah menyebut akan lahirnya Muhammad yang membawa ajaran kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang dimaksud ialah kitab yang pengikutnya dinyatakan Allah di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab atau disebut kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad juga telah disebut dalam kitab agama Persia dan Hindu. Bukti nyata bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Alkitab adalah Ibnu Jarir At-Tabari, merupakan ahli kitab yang masuk Islam. Beliau mengatakan, kami lebih kenal Muhammad SAW daripada anak kandung kami sendiri. Kami tahu dari sifat-sifat yang kami temukan dalam kitab suci kami. Adapun anak-anak kami kurang begitu yakin. Boleh jadi, maaf, istri kami berselingkuh, ungkap UAS.
Namun pernyataan gamblang dan penuh referensi itu disanggah oleh salah satu pendeta lewat video yang diunggah bahwa dirinya sudah melakukan pembuktian hingga masuk Kristen. Tidak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab, gitu. Berdasarkan ayat ini, gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen, nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Dah, datang dia akan tersungkur. Ketemu saya. Nama Kainama. Ya, Abdus Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdul Somad, gak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Gak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah gak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Tidak cuma menepis ceramah dari Ustadz Abdul Somad, pendeta tersebut juga menantang Ustadz Abdul Somad untuk bertemu langsung dan berdiskusi. Dengan jumawanya, pendeta tersebut mengatakan, suruh dia kepada saya, maka akan tersungkur. Kemudian dia memberi pesan kepada Ustadz Abdul Somad agar tidak usah menyinggung Alkitab. Nanti kalau Saifuddin Ibrahim yang jawab, akan repot nantinya. Gini aja Ustadz Abdul Somad, gak usahlah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikir aja bagaimana sholat, bagaimana wudu, begitu aja. Gak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah gak enak dengernya. Gitu Pak Ustadz, ucap pendeta. Di akhir, pendeta tersebut berani bersumpah bahwa di dalam Alkitab tidak ada nama Nabi Muhammad SAW dan juga tanda-tandanya. Kalau memang ada, saya pertaruhkan semua keilmuan saya dan kekristenan saya, ungkapnya. Tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.